Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervika Wahyu Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Sri Sulistianingsih. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Tegalombok 05. Oke. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Ervika. Ya, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Bagaimana Bu Vika? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya juga baik. Tuhan. Jadi gini ya Bu ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan yang dilakukan pada percakapan pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan adanya praobservasi nanti Ibu melakukan pembelajaran. Ibu melakukannya jadi tambah percaya diri dan lebih bagus lagi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Sri. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ya, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat melakukan pembelajaran itu apa ya Bu? Baik, terima kasih Bu Vika. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti saat pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya mengharapkan peserta didik itu dapat menganalisis makhluk hidup yang mendiami suatu ekosistem tertentu, lalu mengelompokkan makhluk hidup itu menurut makanannya. Lalu selanjutnya nanti anak-anak atau peserta didik itu diminta untuk membuat rantai makanan dari makhluk hidup yang sudah dikelompokkan tadi, membuat rantai makanannya, dan setelah itu mereka menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem tertentu itu pada jaring rantai-rantai makanannya tadi, gitu Bu. Iya, baik Bu Sri. Jadi nanti anak-anak disuruh menganalisis makhluk hidup, Ya, terus mengelompokkan makhluk hidup ya sesuai sesuai makanannya. makanannya, dan nanti juga akan membuat rangkaian makanan. Rantai Oh, makanan. rantai Ya, makanan. rantai Iya, makanan. makanan. Ya, lalu menganalisis hubungan antar makhluk hidup di rantai makanan tersebut, gitu Bu Vika. Iya Bu Sri, bagus sekali. Terima kasih. Terus kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Oke, silakan. Bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai? Baik, area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai adalah yang pertama pengetahuan, lalu yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan di sini adalah bagaimana nanti anak-anak mampu memahami dari berbagai makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut, lalu mereka mampu mengelompokkannya sesuai tujuan pembelajaran tadi Bu Vika, lalu menganalisis hubungan antar makhluk tersebut. Lalu selain itu adalah dari segi keterampilan, kemampuan mereka mengelompokkan, lalu kemampuan mereka saat berdiskusi, kemampuan mereka saat membuat rantai makanan, seperti itu. Iya, oke Bu. Terus saya juga ingin mendengar penjelasan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik itu strateginya, metodenya, dan model pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa? Baik Bu Vika,
Untuk pendekatan yang saya ambil pada pembelajaran nanti itu adalah pendekatan berdiferensiasi atau berdiferensiasi dan tipek. Lalu untuk model pembelajaran yang saya ambil adalah PBL, Problem Based Learning. Lalu metode pembelajarannya nanti tentu ada diskusi, LKPD, mengerjakan LKPD itu tanya jawab, ceramah, penugasan, dan sedikit demonstrasi. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Terus untuk media pembelajarannya ya, Bu ya. Kira-kira apa nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran besok? Baik. Untuk media pembelajaran yang saya pakai itu adalah saya membuat PPT. Ya. Saya tidak buat video, Bu. Oh, tidak buat video. Iya, tapi saya menggunakan dari video yang ada di YouTube. Saya ambil begitu. Ah, ya banyak ya, Bu ya, di Iya. YouTube, di Iya, TikTok. iya betul sekali. Saya ambil di YouTube untuk media pembelajaran buat anak-anak. Lalu juga saya menggunakan gambar-gambar. Gambar-gambar itu meliputi gambar-gambar makhluk hidup. Jadi kalau saya harus bawa makhluk hidup secara real itu kan, ya, susah ya, Bu ya. iya betul. Jadi saya menggunakan gambar-gambar makhluk hidup begitu. Nanti yang dipakai anak-anak saat mengerjakan LKPD gitu. Oke, terus pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Oke. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajarannya? Rencananya makin cepat lebih baik ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Karena semuanya sudah siap Siap. dan rancangan pembelajarannya, medianya sudah siap. Jadi saya rencanakan besok, Bu. Oke, Besok. jadi bisa ya, Bu Selasa ya? ya. Oke, Gitu. siap. Jadi akan dilakukan besok. Oke. Terus nanti saya akan membersamai Bu Sri ya, Bu ya, di dalam kelas Monggo. untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Bu Sri lakukan. Oke, monggo. Silakan, Bu. Ya. Dan kita akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan seperti ini lagi ya, Bu ya. Oke, boleh. Tapi namanya percakapan pasca observasi karena dilakukan setelah adanya observasi. Oke, baik, Bu. Ya, semoga pembelajarannya berjalan dengan baik ya, Bu Terima ya. kasih, amin. Oke, sampai jumpa kembali ya, Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Semangat yang lemes, semangat yang semangat ya. Oke, siap belajar Bu hari ini? Siap tenang? Oke, sebelum kita masuk rangkaian kegiatan kita hari ini, sebagai umat beragama, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ayo Put, pimpin Put. Senyum mulu, menggoda. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Langsung tepuk profil Pancasila yuk. Tepuk profil Pancasila yuk. Semangat semangat ya dong. Silakan terima kasih Putri. Tapi Bu Sri lihat bilangnya semangat 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 yang masih lemes. Bu Sri pengen tahu perasaan kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita. Di tembok sudah ada apa saja ini Cak? Senang, sedih, tak minta ngaji satu-satu.
gembira bahwa lanjut Eli. Maaf ya. Coba ya. Oke. Ayo, kamu Mas. Mengantuk juga, mengantuk. Udah sih ayo. Mana air ngantuk? Gembira. Ya deh. Senang. Yuk, Mas Kembar, maju bareng. Oh, senang semua. Kompak berarti ya. Terus ini kemarin sehari. Yuk, Mei. Desta, saya Desta, terus terakhir sama Yesaya. Gembira. Ayo Des, go. Aku tuh dong. Itu kakak sekali ya saya. Ya. Mengantuk. Senang. Terakhir Putri ternyata ketua kelasnya belum terangkat. Apa ini? Senang. Oke, terima kasih yang senang. Yang ngantuk ada berapa? 3. Ada?
dan dimakan. Nah, nantinya kalian diharapkan nanti bisa tayangan video. Setelah tayangan video itu nanti kalian menganalisis makhluk hidup yang ada di video itu apa saja. Terus setelah itu dikelompokkan. Ini makanannya ini makanannya ini. Berarti ini kalau karena makanannya ini nanti disebut apa? Nanti kita pelajari ke depan. Lalu setelah itu nanti kalian diskusi. Buat rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Nanti kita pelajari bersama. Seperti itu. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Itu semangat. Yuk, tak ajari tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil. Jangan sedih ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. I love you. Ulangi ya. Ada bunyi tenang tak orang juga. Yuk, tepuk cinta. Cinta kecil. Yuk, baleni. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Lihat Busri, ada bunyinya lihat Busri. I love you. I love you too. Siap untuk lihat videonya ya. Di sini. Perhatikan video berikut, kemudian nanti diskusikan pernyataan ini. Jika salah satu makhluk hidup pada tayangan video nanti hilang atau punah, apa yang akan terjadi lalu apa buktinya? Videonya siap-siap diputar. 3. Masih ada grupnya. Apa itu? Apa itu? Ini? Ini kita. Apa itu? Suka itu ya? Apa itu? Ada pohon kelapa. Apa itu? Siapa yang punya itu? Siapa yang punya di rumah? Apa itu? Siapa yang punya? Oke. Di situ tadi di tayangan ada banyak sekali makhluk hidupnya. Ya, ada hewanya, ada tumbuhannya. Sudah dilihat tadi? Sudah. Sudah tahu binatang apa saja tadi? Masih ingat? Masih. Kita lanjut ya. Tadi di awal Busri katakan ada rantai makanan, makan dan dimakan. Rantai makanan itu apa? Rantai makanan itu adalah apa ya? Apa itu? Hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem apa ini? Sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Energi itu tenaga. Jadi rantai makanan itu hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Kamu makan itu supaya kamu punya tenaga, energi, dan kamu bisa pola, ya, bisa beraktivitas. Dan makhluk hidup selain kamu itu juga butuh energi untuk beraktivitas.
hewan atau daging mau, omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu. Wow. Ya, bertarung tukaran karo kancane, kalah mati. Nah, atau diburu oleh manusia, ditembak jedek mati. Ketika mau hidup mati, bangkainya akan membusuk. Ya, pernah punya hewan peliharaan yang mati? Gugur biasanya. Dibuat uang gugur. Ya. Pasti dipendem. Ya. Kalau tidak dipendem, apa cak? Bau gak enak. Kenapa bau? Amerga? Ya bro. Kenapa kok bau? Iya, karena busuk. Iya, karena membusuk. Nah, membusuk dan dimulaikan oleh lemofose, bakteri dan jamur. Dimulaikan di jamur. Nanti kalau kamu perhatikan binatang-binatang yang membusuk kayak hutan ya. Itu kan kalau diambil sedikit daging yang busuk itu lalu dicek di mikroskop itu pasti ada bakteri pemulainya supaya itu nanti bisa melebur habis, dagingnya nanti bisa habis, tulangnya juga bisa habis, menyatu jadi tanah ya. Mulanya manusia yang meninggal di kodulai di kubur nanti menyatu ke tanah. Hasil pemurnian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Jadi pupuk tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Jadi semuanya muter kan? Semuanya muter tidak berhenti. Jadi kalau tadi benar. Nah, ini dimakan ini tuh selesai tidak? Tapi ini nanti muter lagi di sini. Ya, saling muter terus seperti itu. Jadi satu dengan yang lain saling ketergantungan. Satu sama lain saling berhubungan. Tidak berhenti di sini. Yo, produsen itu apa? Coba cak. Produsen itu apa cak? Iku loh cak. Apa cak? Wocok cak? Orang kita cak? Ayo sak. Wocok lu sak. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Terus konsumen. Pajak nulis. Bener kok? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen itu ada berapa? 3. Konsumen 1 disebut hewan herbivora. Karena makan suket apa berarti? Tumbuhan. Konsumen 2 karnivora atau omnivora. Karnivora tadi makan apa? Daging. Omnivora makan apa? Konsumen 3 termasuk hewan karnivora atau omnivora. Sama ya. Lanjut. Pengurai. Bacaan apa? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Ya, pengurai itu adalah makhluk
berapa berarti? Oke, dia makan apa? Yang itu. Makan apa? Makan rumput. Makan produsen itu apa tadi? Konsumen? Konsumen saat apa? Bisa. Di LKPD-nya perhatikan petunjuk yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Di situ ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika konsumen tingkat 2 itu hilang atau punah? Konsumen tingkat 2 mu itu apa? Ibu gambar yang sudah kamu susun tadi. Mana yang konsumen tingkat 2? Apa? Dikasih nama Gunung, konsumen. Ini nih hilang, punah, itu apa yang akan terjadi? Gimana apa nih? Makanannya apa? Makanannya ular. Nek makanannya anak kilo-kilo? Hilang, tidak punya makanan. Terus ini tidak ada yang makan, akhirnya makin banyak, makin banyak. Nek ular ini ular ini makin banyak, akhirnya kantungnya. Iya, terus makin sedikit karena terlalu banyak. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah diputuskan siapa yang akan berbicara? Melaporkan itu siapa? Sudah diputuskan siapa yang mau berbicara? Mempresentasikan? Terus kamu juga semua? Sudah diputuskan siapa yang mau berbicara? Mempresentasikan? Miguel? Ya kan? Siap kan? Siap kan? Nanti kan ini kamu menjelaskan rumput sebagai produsen, gak usah pakai info apa. Bisa menjelaskan ini bisa? Bisa kan? Bisa. Rumput sebagai produsen bisa membuat makanannya sendiri.
Dek. Silakan ikut konsumen nanti dibantu konsumen. Ya. Ini mati diuraikan oleh Pak Kusri. Ya. Kami doain. Sudah selesai semuanya? Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Kalian semuanya luar biasa, jos-jos semuanya. Oke. Presentasi dulu ya. Bisri pengen lihat hasil pekerjaan kalian. Nanti setiap kelompok maju semua. Nanti yang mempresentasikan satu orang, yang satu pegang hasil pekerjaannya. Terus kelompok yang lain nanggapi. Untuk takon, untuk bertanya, untuk nanggapi, ya. Oke, maju. Apa ya? Ica dulu, kelompok Ica dulu. Sebentar, kalau diperhatikan, berarti orang sudah presentasi. Yuk, perhatikan. Ya, Dah, silakan. Silakan. Elangnya mati, terus diangkat oleh Pak Ferry. Oke. Yuk, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok ular. Kelompok ular. Ular. Ya, kelompok ular katanya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ular. Sebentar. Nanti kan ada pertanyaan. Jika, halo bro. Oke, diangkat boleh desa. Jika pertanyaan kelima, jika konsumen 2 mati, apa yang akan terjadi? Beda. Oke, betul. Oke, benar sekali. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok ular. Ular apa itu? Ular. Lima tanda di sana. Lima mana dari? Ini kasih lem. Oh, sedikit saja. Paling atas saja. Nah, yang paling atas saja. Boleh? Oke, boleh kembali ke tempat. Siap-siap, kelompok. Ya. Ayo, silakan. Lebih keras lagi. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil perjalanan. Kamu sebagai produsen yang akan memakan konsumen tingkat 1. Siapa itu konsumen tingkat satunya? Ular. Ular. Ular apa ular? Ular. Ular. Oke, lanjut. Ular akan memakan konsumen tingkat 2. Oke. Apa itu konsumen tingkat 2-nya? Burung. Apa itu? Elang sebagai konsumen tingkat 3. Ya. Terus? Elang mati. Jamur dan Diuraikan oleh oke, jamur diuraikan. Jika tadi pertanyaannya sama ya. Saya jika konsumen duanya itu apa?
dua, burung itu mati, itu hilang, tak ada lagi di sini. Apa yang akan terjadi? Ular tidak akan mendapatkan makanan. Terus ular akan semakin banyak. Terus ya, karena dimakan. Oke, kemudian kita akan kelompok dua. Kelompok dua namanya apa? Tikus, oke. Tepuk tangan untuk kelompok tikus. Oke, kita akan berbicara. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Kalian semua sudah belajar dengan baik. Oke. Kalau ketiganya boleh skip. Lanjut. Sekarang Bu Sri mau tanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang makan dan dimakan. Apa lagi? Ada apa? Ada rantai makanan. Ada apa lagi? Di dalam rantai makanan ada apa? Sebenarnya ditutup tidak garing. Ada produsen, ada konsumen satu, ada pengurai. Konsumen satu disebut hewan apa? Yang makanannya tumbuhan apa bau? Herbivora. Yang makannya daging disebut yang memakan segala. Omnivora. Yuk, lanjut yuk, semuanya berdiri. Ada kesimpulannya dalam bentuk lagu. Biar kalian lebih mudah lagi untuk menghafal materinya. Mesti putar lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng. Pasukan satu, pasukan dua, juga berkurang. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsep tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora. Konsumen dua hewan herbivora. Macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, boleh duduk kembali. Sudah tahu ya apa yang kita pelajari hari ini? Sekarang untuk mengukur pencapaian kalian, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Bu Sri akan bagikan lembar evaluasi. Yuk ayo Bu Sri. Ya, di sini nama. Bu Sri akan bagikan lembar evaluasi, diisi. Bu Sri kasih waktu berapa menit maunya? Wah, hebat-hebat 6 menit. Bu Sri bagikan ya.
berdiri. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Lagi sama sebenarnya. Oke, terima kasih. Ayo siap. Guys. Sampai sini. Berdiri, guys. Dua menit lagi. Ini nggak ada menit. Oke, selesai. Ada yang mau bantu? Mau buka pelan? Aku, Putri. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kalian hebat-hebat semuanya. Luar biasa. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Tenang nih. Menyenangkan? Ya. Apakah penyampaian di sini terlalu cepat atau tidak tadi? Ya. Pas ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemudian kita oke. Ya. Sapu cinta. Cinta sedang, cinta besar. Aduh, bisik. I love you. Sangat. Ya, kita akhiri, kita tutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi mata pelajaran IPAS besok hari Selasa. Oke, boleh berdiri, ketua kelasnya boleh pimpin dalam doa kita. Ya, boleh. Teman-teman, mari kita sesuai bacaan teman-teman masing-masing. Sesuai sebelum. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk cintanya. Lihat ini jalan. Aduh, pelan-pelan, bro. Selamat siang, Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 5 kita bisa bertemu dalam pendampingan 5 dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Evika Wahyu Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Tegalombo 05 Kabupaten Pati.
Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pada modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Saya masih ditemani oleh Bu Sri Sulistianise sebagai guru kelas 5 yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Berikut ini merupakan kegiatan pasca observasi saya. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Muhammad Labib sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati. Assalamualaikum Bu Sri. Assalamualaikum Pak Anif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Sri? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Ya. Tadi Bu Sri sudah melakukan pembelajaran dan saya observasi nggih. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Sri dan ada beberapa hal yang saya akan tanyakan pada Bu Sri tentang pasca observasi. Apakah boleh Bu? Boleh sekali, silakan. Ya. Oke. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sri setelah diobservasi? Ya, perasaan saya setelah diobservasi rasanya plong, tapi pas waktu diobservasi itu rasanya deg-degan. Ya. Kalau biasanya pengajar di kelas melakukan pembelajaran tidak ada yang menunggui, kali ini ada yang menunggui, tentu ada rasa berbeda, ya. Ada rasa deg-degannya juga. Meskipun sudah setiap hari melakukan pembelajaran dia mengajar gitu. Itu hal yang lumrah Bu. Soalnya saya ketika diobservasi juga merasakan hal demikian. Terus Bu Sri, apakah Bu Sri bisa menceritakan kembali proses pembelajaran yang dilakukan tadi saat saya observasi tadi? Pada proses pembelajaran itu saya dapat memfasilitasi murid saat belajar secara nyaman dan menggunakan komunikasi yang aktif terhadap peserta didik. Saya juga melakukan budaya positif Bu di kelas saya tadi, misalnya setelah berdoa itu saya melakukannya setelah berdoa saya membiasakan siswa saya menyanyikan lagu nasional ini untuk memupuk rasa cinta tanah air dan patriotisme di hati anak-anak. Lalu saya juga menggunakan pembelajaran diferensiasi yang saya pakai saat ini adalah diferensiasi konten dan proses Bu, dan serta saya juga menerapkan pembelajaran KSE. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi Bu Sri sudah melakukan budaya positif, kemudian juga menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme, dan juga diferensiasi proses dan konten juga sudah terlihat ya Bu ya, serta KSE-nya juga sudah terlihat. Tadi namun ada beberapa yang masih kurang lengkap ya, seperti presensi siswa ya Bu ya. Ya itu sempat terlewat. Mungkin karena sudah setiap hari dan bisa dilihat di anak yang tidak masuk atau anak yang masuk, jadi dengan dilihat saja saya sudah tahu yang tidak masuk siapa, jadi kadang terlewat ya. Lain kali itu diperbaiki ya. Terus hal apa yang sudah tercapai dalam pembelajaran tadi Bu Sri menurut jenengan? Menurut saya Bu, siswa itu sudah terlihat aktif dalam pembelajaran, sebagian besar anak sudah percaya diri, terutama pada waktu mereka mengerjakan LKPD, berdiskusi, dan juga saat mereka maju presentasi. Itu sudah terlihat mereka percaya diri dan aktif. Lalu selanjutnya pada waktu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE juga sudah saya terapkan tadi ya Bu. Jadi untuk berdiferensiasi konten ini saya melihat minat anak dalam
kemas materinya itu dalam bentuk PPT supaya terlihat menarik dan juga ada video gambar dan juga ada beberapa video begitu. Ini untuk karena melihat beberapa anak mempunyai minat yang berbeda begitu. Lalu untuk diferensiasi prosesnya itu saya memang sengaja Bu, dalam suatu kelompok itu saya isi dengan siswa yang heterogen. Jadi saya isi di situ melihat kemampuan anak dan minat anak itu saya isi dengan heterogen. Maksud saya apa? Supaya anak yang punya kemampuan lebih itu nanti bisa menjadi tutor sebaya gitu. Lalu yang mungkin punya minat tertentu dengan berbeda dengan yang lain, mereka saling klop gitu, melengkapi di dalam kelompok itu begitu. Iya, oke, baik. Berarti Bu Sri kemarin itu sudah dapat melakukan pembelajaran yang aktif ya Bu ya? Diferensiasinya yang terlihat, KSN-nya juga sudah dilakukan, serta sudah melakukan evaluasi ya Bu ya? Evaluasi juga ya. Terus apakah model pembelajaran serta strategi yang sudah Ibu terapkan kemarin? Ya, strategi atau model pembelajaran yang saya pakai kemarin seperti yang saya lakukan pada waktu observasi. Jadi saya pakai di apa itu PBL ya. Lalu langkah-langkah dalam pembelajaran itu saya lihat kelihatannya menurut saya ya itu sudah sesuai simat yang ada. Iya. Tapi belum, saya tidak tahu menurut Bu Ervika seperti apa. Iya, baik Bu Sri. Karena di catatan saya yang saya amati ya Bu ya, itu juga sudah tercatat ada semua Bu Sri. Iya, kecuali tadi presensinya yang kelewatan. Iya, Bu Sri juga sudah mengembangkan sesuai minat anak yang berbeda-beda. Terus apakah pada saat pembelajaran kemarin ada hambatan-hambatan dalam pembelajarannya? Ya, tentunya ya ada itu hambatan yang saya lihat dan saya rasakan itu ada anak yang kurang aktif, ada ya, beberapa anak dalam satu kelompok itu kurang aktif saat berdiskusi. Mungkin hal ini efek dari saya menerapkan heterogen tadi Bu. Jadi anak yang kurang mampu, belum menguasai isi materi itu, jadi terlihat malas, kurang aktif begitu, sehingga keaktifan anak dalam kelompok itu juga berkurang begitu, kurang minat saat berdiskusi begitu. Baik Bu Sri, tadi Bu Sri kan sudah menjelaskan beberapa hambatan-hambatannya ya Bu ya. Terus menurut Bu Sri, solusi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tadi itu bagaimana Bu? Mungkin kalau yang sudah saya lakukan tadi, karena saya melihat ada beberapa anak yang pada waktu diskusi itu tidak aktif, jadi saya dekati, saya bimbing. Dengan pendekatannya, saya dekati, saya bimbing, saya ajak teman anak-anak yang lain untuk supaya mereka semua aktif. Dan juga pada waktu mereka presentasi ke depan itu juga masih saya bantu, ada yang masih saya bantu itu supaya mereka ada rasa terpancing begitu ya, terpancing untuk lebih aktif lagi. Dan mungkin untuk menerapkan pengelompokan siswa secara heterogen perlu saya pikirkan kembali. Mungkin pada waktu belajar yang akan datang boleh apakah itu saya terapkan kembali atau tidak begitu. Iya. Baik Bu Sri. Sekarang karena Bu Sri tadi sudah menemukan solusi ya Bu ya dalam mengatasi hambatan itu, terus kapan Bu Sri akan melakukan perbaikan tadi? Baiknya kapan ya? Iya, baiknya lebih cepat lebih baik Bu. Ya mungkin karena materi yang saya ambil, apakah boleh isi materinya nanti dengan materi apa ya, mata pelajaran yang sama atau harus berbeda begitu? Boleh Bu. Boleh berbeda, berarti makin cepat. Iya, makin cepat makin baik. Iya.
Oke Bu Sri, karena Bu Sri juga ingin mendapatkan umpan balik dari saya, menurut saya pembelajaran yang dilakukan Bu Sri tadi itu sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Ya, untuk mengatasi siswa yang heterogen ya Bu ya. Menurut saya hasil dari pengamatan saya tadi ya itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Mulai dari pendahuluan, inti, dan sampai penutup. Terima kasih. Ya, mulai dari menggunakan medianya juga ya Bu ya, yang menggunakan video. Videonya tadi didapatkan di mana? Di YouTube Bu. Oh iya, di YouTube. Iya, Jadi TikTok karena juga ya Bu ya, ya. karena kadang kalau menyiapkan materi itu kan kalau buat sendiri itu butuh waktu ya dan pemikiran yang lama. Jadi saya menggunakan apa yang ada itu di media sosial itu kan banyak sekali. Jadi saya ambil begitu. Iya, tadi dari penayangan materi melalui video ya Bu ya. Terus pembelajaran diferensiasi dan juga KSE serta evaluasinya itu juga sudah baik. Namun di sini dalam pembelajaran Bu Sri tadi saya lihat ada anak-anak ya Bu ya yang kurang fokus. Sebagian kecil Bu, ada yang kurang fokus dalam pembelajaran diferensiasi ya kan Bu. Dan kalau boleh saran ya Bu ya, Bu Sri bisa menggunakan media yang lebih bervariatif lagi agar anak-anak lebih tertarik dan bersemangat. Kemarin juga saya berpikiran pengen menghadirkan apa ya real, tapi maksud saya bermain Iya. secara real. Jadi saya Agak repot ya, Bu, ya. Begitu. Iya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari hal ini, apakah ada hal yang ingin Bu Sri kembangkan? Tentunya ya ada Ibu. Saya harus lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sudah kita lakukan tapi kadang kita lupa sama tersebut ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya, perlu perbaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu baik konten, proses, ataupun mungkin perlu saya belajar lebih lagi tentang diferensiasi proyek karena di pembelajaran kemarin saya belum menerapkan itu Bu, supaya anak-anak belajar lebih maksimal lagi Dapat memaksimalkan potensi betul yang ada di diri anak ini. Oke, kalau begitu saya kira cukup ya Bu perbincangan kali ini. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Anik sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Bunda. Terima kasih Bu Sri sudah meluangkan waktu juga dan sudah mengikuti serangkaian proses pembelajaran yang sangat panjang yaitu praktek coaching dalam rangka supervisi akademik. Karena jenengan sudah bersama Ibu Erika mulai dari pra observasi, kemudian observasi sampai pasca observasi. Saya lihat karena tadi dari awal ya, saya lihat sangat positif proses coachingnya ya, sehingga prinsip-prinsip coaching itu terlihat semuanya. Yang pertama kemitraan. Saya lihat hubungan Bu Erika dengan Bu Sri itu sangat akrab, gitu. Jadi setara, gitu. Setara. Jadi tidak ada kesan menggurui, ya, tidak ada mana yang superior dan sebaliknya. Jadi sederajat. Tadi meskipun apa ya istilahnya sudah kenal lama ya, saya lihat kehadiran penuh Bu Erika juga nampak ketika mendengar jawaban dari Coach Bu Sri tadi. Bagus. Yang kedua yang saya soroti itu proses kreatif. Banyak ya tadi pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Erika menggali ide-ide kreatif dari Bu Sri sehingga apa yang menjadi solusi kemudian langkah tindak lanjut tadi apa yang diperbaiki dan sebagainya muncul. Jadi alami proses kreatifnya. Kemudian yang terakhir itu
Bu Evika juga berhasil menerapkan prinsip coaching yang terakhir, yaitu memaksimalkan potensi. Potensi yang ada pada coaching, yaitu dalam hari ini Bu Sri, itu berhasil dimaksimalkan. Bu Evika bisa melihat Bu Sri itu kreatif, Bu Sri itu ulet, Bu Sri itu pantang menyerah, jadi tadi digali terus, sehingga tadi meskipun proses dan pembelajaran diferensiasinya itu sudah bagus, kemudian pembelajaran secara umum sudah bagus, tapi dengan bahasanya ketidakpuasan pada Bu Sri itu berhasil dimunculkan, sehingga Bu Sri ingin terus optimal. Nah, seperti itu. Jadi coaching hari ini Bu Evika saya ucapkan selamat karena prinsip coaching sudah tercapai dengan baik. Selamat, pantang menyerah, terus maju sampai akhir. Ini kan hari kami Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anik atas umpan balik dan penjelasannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Sri dan Pak Anik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.